Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Baiklah teman-temanku, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Katolik, izinkanlah saya untuk memimpinnya. Marilah kita membuat tanda kenangan Yesus Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus yang Maha Baik, di sini kami mengucapkan puji dan syukur atas berkat rahmat-Mu kami dapat berkumpul di sini untuk memulai pembelajaran sejarah. Maka dari itu ya Tuhan, kami memohon agar segala pembelajaran yang diberikan oleh guru kami, yaitu Pak Ferli, dapat kami pahami sehingga berguna bagi kami di masa yang akan datang. Sekian doa yang dapat kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Andra Ramadan, Hadir, Pak. Agnes Arlinda, Hadir, Pak. Alan Greenspan, Hadir, Pak. Adriel Billy, Hadir, Pak. Cindy Imroatus. Hadir, Pak. Oke, hari ini siap semua belajar ya? Ya. Buku sejarahnya silakan dikeluarkan, kemudian dibuka. Saya lihat kelasnya sudah mulai rapi. Yang piket hari ini siapa? Dari saya, Pak. Oke, berarti kalian sudah bertanggung jawab terhadap kelas yang kalian punya ini. Saya harap untuk kedepannya lebih piket lebih lagi untuk membersihkan kelasnya dengan baik. Satu orang pimpin, saya minta tolong Tasya ya, silakan. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih, silakan. Baik anak-anak semua, masih ingat tidak dengan materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Tentang apa ya? Kerajaan Singosari. Saya minta satu orang lah kira-kira apa yang masih diingat di materi sebelumnya tentang Kerajaan Singosari. Oke, Kordi silakan. Izin menjawab Pak. Ya. Kerajaan Singasari ini mendapatkan masa kejayaannya di bawah Raja Kertanegara. Nah, di bawah Kerajaan Kertanegara itu rajanya memimpin sehingga wilayah-wilayahnya tidak berpusat pada Jawa saja, namun kerajaan ini berhasil menguasai wilayah-wilayah seperti Sumatera. Sekian Pak. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya mau tanya dulu nih anak-anak. Sudah lihat gambar di depan? Ya. Siapakah dia? Nah, saya beri clue-nya. Ya. Sosok yang ada di depan kalian ini adalah salah satu Mahapatih di kerajaan terbesar kerajaan Hindu-Buddha yang pernah berdiri. Kira-kira siapa ya? Siapa? Nemuruk. Oke, clue kedua. Sosok ini sangat terkenal sekali dengan satu sumpah yang pernah dia ucapkan, yaitu sumpah Palapa. Siapa dia? Oke, Gajah Mada. Di pertemuan berikut ini kita akan mempelajari secara lebih jelas mengenai kerajaan Majapahit. Nah, apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan tentang berdirinya kerajaan Majapahit dan perkembangan kehidupan masyarakatnya dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengolah informasi sejarah tentang kerajaan Majapahit melalui kegiatan menyusun gambar puzzle dengan benar. Ini kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini. Pemahaman bermakna. Apa saja
Dengan mempelajari materi Kerajaan Majapahit, maka peserta didik atau siswa sekalian yang ada di tempat ini, yang pertama mampu memahami arti penting berdirinya suatu negara. Dan mempelajari itu nanti kita bisa memahami, oh dari sebuah kerajaan berdirilah nanti suatu negara. Kemudian dapat saling menghargai dan menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Ada nilainya di situ yang bisa kita ambil, menghargai dan menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ketiga, dapat menumbuhkan sikap toleransi beragama. Model dan metode pembelajaran yang saya gunakan pada hari ini, yang pertama modelnya itu problem based learning atau PBL. Kemudian metode yang kita gunakan nanti adalah diskusi dan presentasi. Saya akan memutar video supaya kalian lebih jelas untuk memahami apa isi materi dari Kerajaan Majapahit. Silakan siapkan pulpennya, bukunya, catat informasi yang akan kalian dapat dari video itu nanti ya. Sejarah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan terbesar dan paling sukses yang pernah menyatukan hampir seluruh Nusantara. Sekarang dari video yang sudah ditampilkan tadi, kira-kira apa sih kesimpulan yang bisa kita tarik dari video itu atau tanggapan kalian mengenai video itu apa? Ada yang mau? Silakan, ada yang mau menjawab? Oke, guys, ya, silakan berdiri guys ya. Suaranya lantang, silakan. Kira-kira apa sih kesimpulan atau tanggapan Kesia mengenai video yang sudah diputar tadi? Penangkapan saya tentang Kerajaan Majapahit ini adalah Kerajaan Majapahit itu kan kerajaan yang cukup besar, di mana wilayah kekuasaannya itu hampir di seluruh Nusantara. Namun dan ternyata Kerajaan Majapahit ini adalah kerajaan Hindu-Buddha yang terakhir, di mana setelah runtuhnya kerajaan ini maka berakhirlah kerajaan bercorak Hindu-Buddha dan digantikan dengan kerajaan Islam, yaitu kerajaan Demak. Nah, di masa bangunnya Kerajaan Majapahit ini telah dipimpin oleh beberapa tokoh, dan tokoh yang paling berpengaruh dalam Kerajaan Majapahit ini adalah Hayam Wuruk dan patinya itu Gajah Mada, karena masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Itu saja sih Pak tanggapan dari saya. Oke, terima kasih untuk Kesia. Tepuk tangan. Nanti jadi kesimpulan atau tanggapan menurut Kesia dari video yang sudah kalian tonton bersama tadi. Memang benar yang dikatakan oleh Kesia bahwa Kerajaan Majapahit ini adalah kerajaan terbesar dan terkuat di wilayah Nusantara. Wilayah kekuasaannya itu hampir meliputi seluruh wilayah Nusantara, seperti Kepulauan Kalimantan pun pernah menjadi daerah wilayah kekuasaannya. Sumatera, kemudian Papua, Nusa Tenggara itu pernah menjadi daerah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Akhirnya ketika Kerajaan Majapahit ini runtuh, baru masuklah Kerajaan Islam yang menggantikan Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Silakan nanti kalian duduk berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Saya akan membagikan amplop, dan amplop itu berisi puzzle yang akan kalian susun dan cari informasinya secara utuh dan benar. Silakan kalian duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang pernah kita bentuk pada materi sebelumnya. Kalian duduk sesuai kelompok, tolong kursinya diangkat supaya tidak berisik di kelas ini ya. Silakan duduk berkelompok sendiri. Sekarang saya akan bagikan LKPD-nya. Jadi nanti silakan dibuka LKPD-nya. Ini LKPD untuk kelompoknya W ya, LKPD-nya untuk kelompok. Saya baginya acak ya, supaya materinya lebih mudah kalian untuk mencari informasi yang akan kalian temukan nanti. Sudah dibuka, apa yang kalian temukan di situ? Ya, potongan-potongan puzzle. Perhatikan dulu ke depan untuk petunjuk pengerjaannya. Silakan kalian perhatikan di depan dulu supaya kalian mudah untuk memahami apa sih yang harus kalian kerjakan, langkah-langkahnya itu seperti apa.
Yang pertama, peserta didik saya suruh untuk duduk berkelompok, sudah diterapkan, terima kasih ya. Kemudian yang kedua, setiap kelompok saya berikan satu amplop yang berisi potongan gambar atau selembaran. Nanti kalian akan menempel foto itu di kertas buffalo. Nanti saya akan bagikan. Kemudian petunjuk kerja yang ketiga, setiap kelompok menyusun potongan gambar atau puzzle untuk dijadikan gambar yang utuh. Ya, gambar yang utuh pada kertas buffalo. Kemudian petunjuk kerja yang keempat, setelah itu masing-masing kelompok saling mendiskusikan gambar yang berhasil disusun tadi, kemudian kalian cari informasinya menggunakan rumus 5W plus 1H. Masih ingat tidak rumus itu? W yang pertama apa? W kedua? Ketiga? Apa lagi? Yang kelima? Dan yang terakhir H. Silakan kalian menggunakan rumus itu untuk mencari informasi apa yang ada pada potongan gambar itu. Kemudian hasilnya ditulis dalam lembar kertas buffalo tersebut. Dan yang terakhir, kalian masing-masing kelompok akan menempel di kertas buffalo tersebut di papan tulis agar bisa dilihat dan dipresentasikan. Sudah paham sampai di sini? Oke, sekarang kalian bekerja dulu dengan tim kelompoknya. Saya akan bagikan kertas buffalo untuk kalian tempel di papan tulis nantinya. Nempelnya nanti di sini ya, kertas yang saya bagikan. Nah, perhatikan jawabannya tidak kalau memang LKPD yang saya bagikan ini tidak cukup, boleh di lembar berikutnya di sini ya. Atau di buku lain silakan. Kalau memang jawabannya kalian temukan itu panjang-panjang semua ya. Silakan diskusi lah dengan kawan-kawannya. Ya selesai. Oke, kalau sudah selesai langsung tempel di kertas buffalo-nya itu. Benar. Pelan-pelan tidak apa-apa. Kalau sudah berhasil menggabungkan puzzle itu menjadi gambar yang utuh, silakan langsung tempel di kertas buffalo dan carilah informasi itu sesuai dengan rumus 5W plus 1H. Oke, sudah berhasil menyatukan kepingan puzzle-nya, silakan langsung ditempel di kertas buffalo yang sudah saya siapkan tadi. Oke, kelompok siapa saja yang sudah berhasil menyusun gambarnya dan oke, kelompok Korni, kelompok Dwi. Oke, yang lain berarti tinggal tempel. Silakan yang sudah memasangkan gambarnya dengan baik dan benar, langsung dicari informasinya dengan menggunakan rumus 5W plus 1H. Sebelum kita maju presentasi, berdiri semua dulu, kita mau ice breaking dulu ya. Supaya kalian tetap rileks dan tidak jenuh, silakan kita ice breaking bersama. Ya. Oke, kelompok sudah. Oke. Berdiri semua di kelompoknya masing-masing. Saya minta hanya ada satu pulpen saja di meja setiap masing-masing kelompok. Yang ada pulpennya lainnya singkirkan dulu untuk sementara waktu. Silakan. Hanya satu pulpen saja yang ada di mejanya. Meja ini bisa digabung? Gabungkan saja. Atau mau pakai meja ini saja tak apa-apa. Jadi kalian melingkar ya, melingkarlah di kursi di meja kelompoknya masing-masing. Melingkar, silakan melingkarlah kalian di kelompoknya masing-masing. Sudah? Sudah. Oke, dengarkan dan perhatikan. Ice breaking yang akan kita jalankan pada hari ini adalah permainan tentang sikat ambil. Sikat ambil. Tapi ada clue yang akan saya sampaikan nantinya sebelum kalian mengambil atau mengambil pulpen yang ada di meja kelompoknya masing-masing. Kalau saya bilang sakit, berarti pegang perutnya. Kalau saya bilang sikut,
berarti pegang sikutnya. Kalau saya bilang sekat berarti seperti ini. Kalau sekat seperti ini. Kalau sikat cepat-cepat ambil. Paham ya? Oke. Langsung kita mulai. Sakit. Sakit. Oke. Sikut. Sikat. Siapa yang berhasil? Oke. Letakkan lagi. Ingat, konsentrasi. Sakit. Sekat. Sikut. Sekat. Sikat. Ada dapat tutupnya, ada dapat tutupnya. Oke, taruh lagi, sekali lagi terakhir. Sikat. Siapa yang konsentrasi? Sekat. Sekat. Sikat. Sikut. Sikut tadi. Kelompok 2 silakan. Oke, silakan kelompok 2 dibuka presentasinya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 hari ini akan membahas tentang pemberontakan putih. Nah, kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Loisa Maria Goretti. Saya Francisca Putri Sakura Serturi. Saya Andres Ben. Saya Yuna Wasita. Dan saya Nesa Rina. Nah, yang pertama ada WAN atau apa? Apa yang dimaksud dengan pemberontakan Rakuti? Pemberontakan Rakuti adalah pemberontakan yang terjadi di kerajaan Majapahit pada tahun 1319 saat pemerintahan Raja Jayanegara. Pemberontakan ini diprakarsai oleh Rakuti, anggota Dharmaputra, yang didirikan oleh Raden Wijaya atau Raja pertama Majapahit. Yang kedua, adalah kapan, yaitu kapan terjadinya peristiwa pemberontakan putih. Jadi pemberontakan putih adalah pemberontakan yang terjadi di kerajaan Majapahit pada tahun 1319 saat pemerintahan Raja Jayanegara. Siapa saja ketujuh orang yang merupakan anggota Dharmaputra? Ketujuh orang yang merupakan anggota Dharmaputra yaitu Rakuti, Rasemi, Ratanca, Raweden, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapaksa. Pertanyaan keempat, di mana terjadinya pemberontakan putih? Pemberontakan putih ini terjadi di ibu kota Kerajaan Majapahit yang berada di Trawulan, Jawa Timur pada saat pemerintahan Raja Jayanegara. Pertanyaan kelima, mengapa pemberontakan putih dapat terjadi? Pemberontakan Rakuti didasari oleh rasa tidak puas terhadap Raja Jayanegara
yang dianggap lemah dan mudah dipengaruhi. Kitab Pararaton menyebut Raja Jayanagara dengan nama Kalagemet yang berarti lemah atau jahat. Selain itu, asal-usul Jayanagara juga menjadi alasan ketidaksukaan para Dharma. Bagaimana proses terjadinya pemberontakan Rakuti? Asal-usul Jayanagara diduga juga menjadi alasan ketidaksukaan para Dharmaputra terhadap sang raja. Meskipun ditunjuk sebagai putra mahkota, Jayanagara bukanlah anak Raden Wijaya dari istri permaisuri, melainkan dari istri selir yaitu Daraketa, putri kerajaan Dharmasraya dari Sumatera. Putri ini dibawa dari ekspedisi Pamalayu, suatu upaya operasi penaklukan oleh kerajaan Singasari pada 1275 hingga 1286 Masehi. Terlebih lagi, Jayanegara berdarah campuran, bukan turunan murni dari Kertanegara. Sepeninggal Raden Wijaya yang wafat pada 1309 Masehi dan seiring penobatan Jayanegara sebagai penerus singgasana Majapahit, mulai muncul pergerakan perlawanan dari orang-orang ring satu sendiri, termasuk yang dimotori oleh Rasemi dan Rakuti. Aksi pemberontakan Rakuti membuat ibu kota kerajaan Majapahit Porak-Poranda dan Jayanegara berada dalam situasi berbahaya. Gajah Mada bertugas pada saat yang tepat dengan menunjukkan loyalitas dan keberaniannya dalam melindungi Raja Jayanegara. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami akan memulai sesi pertanyaan. Silakan untuk kelompok lain yang mau menanggapi, angkat tangan. Oke, kelompoknya Tasya, silakan. Baik. Menurut kalian, apa pelajaran yang bisa diambil dari keberhasilan Gajah Mada dalam menghadapi pemberontakan Putih? Baik, kami izin berdiskusi sebentar ya. Baik, Tasya, izinkan saya menjawabnya. Pelajaran dari keberhasilan Gajah Mada dalam menghadapi pemberontakan Putih adalah pentingnya strategi loyalitas dan kepemimpinan dalam menjaga stabilitas kerajaan. Gajah Mada menunjukkan kecerdikannya dengan menyelamatkan Raja Jayanegara dan merancang serangan balasan yang tepat waktu. Tindakan ini memperlihatkan bagaimana kepemimpinan yang tegas dan strategi yang matang bagi mengatasi ancaman besar terhadap kerajaan. Oke, bagus sekali. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Oke, silakan ditutup. Selesai sudah presentasi kelompok kami hari ini. Seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Sebelum saya menutup presentasi ini, izinkan saya untuk pantun. Umur kakek sudah menua. Apakah mencari kekasih? Semoga bermanfaat untuk semua. Kami undur diri. Terima kasih. Oke. Oke. Baik, terima kasih untuk kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 yang sudah maju presentasi pada hari ini. Semuanya luar biasa. Sekali lagi kita beri tepuk tangannya luar biasa. Nah, dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh masing-masing kelompok tadi, apa sih kira-kira kesimpulan yang dapat kita ambil dari diskusi kita pada hari ini? Ada yang mau menjawab? Kira-kira apa sih kesimpulan yang bisa kalian ambil atau hikmah atau apa sih manfaatnya bagi kalian dari diskusi yang telah kita lakukan pada hari ini? Ayo. Oke, Teresia, coba. Berdiri, Teres. Kita bisa mengetahui sejarah dan budaya dari yang sudah ada di Apa lagi? Oke, masih ada. Tepuk tangan untuk Teresia. Oke, silakan. Nah, jadi kembali lagi ke Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno pernah berkata, "Jasmera jangan sekali-kali melupakan sejarah." Nah, dari presentasi yang sudah dilakukan oleh 5 kelompok tadi, nah kita tuh bisa mempelajari lebih dalam mengenai
sejarah kita. Karena seperti yang dikatakan Pemimpin tadi, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan jasa pahlawannya. Oke, luar biasa sekali. Oke, ini sebagai penguatan untuk kalian. Jadi secara garis besar apa yang sudah kalian tampilkan tadi itu sangat luar biasa sekali, terutama kaitannya dengan materi yang sudah setiap masing-masing kelompok itu dapatkan. Ada yang hayang burung, kemudian perannya itu apa sebagai sosok yang paling bijaksana, kata kelompok 5 tadi. Kemudian buah maja. Oh, ternyata buah maja ini tidak selain rasanya pahit, ternyata memberi dampak yang luar biasa dengan berdirinya kerajaan Majapahit. Kemudian ada situs Trowulan yang sampai sekarang ini masih bisa kita temui di Jawa Timur tadi. Ya. Kemudian ada lagi pemberontakan Rakuti. Dari pemberontakan itu kita bisa belajar ternyata dalam sebuah kerajaan itu ada saling menjatuhkan satu sama lain. Nah, sekarang saya mau kalian kita refleksi pembelajaran pada hari ini. Terutama untuk saya sendiri, kira-kira dari penyampaian yang sudah saya sampaikan tadi, dari awal sampai di akhir pembelajaran, kira-kira pembelajaran hari ini bagaimana, menyenangkan atau tidak? Luar biasa. Oke, jadi nanti saya bagikan lembar refleksi diri untuk kalian. Jadi silakan kalian isi, kira-kira apa sih yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita pada hari ini. Oke, sebelum saya bagikan ini, nanti saya minta kalian juga merefleksikan kira-kira bagaimana sih penyampaian saya ke kalian, apakah mudah dipahami atau tidak, kemudian apakah mudah masuk ke pemikiran atau otak kalian dari yang saya sampaikan tadi. Silakan nanti kalian sampaikan ya. Silakan Keisha dibagikan. Oke, silakan diisi. Oke, sekarang saya ingin bertanya ke kalian, kira-kira dengan materi yang saya sampaikan tadi mudah dipahami oleh kalian tidak? Bangsa Oke, nah sekarang saya akan bagikan untuk tugas mandiri. Silakan nanti kalian kerjakan. Saya rasa waktunya cukup 5 menit saja kalian kerjakan. Ini tak terlalu banyak. Langsung dikerjakan dengan baik di kelompoknya. Kali ini tugas mandiri. Silakan masing-masing individu mengerjakan tugasnya. Ini adalah word square, jadi teka-teki silang ya. Jadi silakan kalian kalau menemukan jawaban nomor 1, silakan ditarik. Kira-kira apa sih jawaban dari teka-teki silang ini? Oke, yang lain sudah semua ya berarti ya. Oke. Terima kasih kalian sudah mengerjakan tugas mandiri ini dengan baik. Jadi untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang peninggalan-peninggalan kerajaan Hindu-Buddha yang masih bisa kita rasakan sampai saat ini. Ini untuk materi di pertemuan selanjutnya. Oke, sekarang jadi silakan kalian siap semua. Oke, silakan nanti kalau dipimpin doa, salam PPK dan lain sebagainya. Jangan lupa nanti kita pulang seperti biasa, budaya kita di sini salam ya. Oke, silakan. Mengakhiri pembelajaran adalah kita beragama dan kepercayaan kita masing-masing bagi orang beragama Katolik, izinkanlah saya yang memimpinnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus Kristus yang Maha Baik, kami berterima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan sehingga kami dapat mengakhiri pembelajaran ini. Kami mohon berikanlah kesehatan kepada guru kami dan kami semua agar kami dapat terus mengikuti pembelajaran di sekolah ini. Sekian doa yang dapat kami sampaikan dalam tangan-Mu kami berdoa, amin. Nama Bapa dan Roh Kudus, amin. Berdiri. Ucapkan terima kasih.